Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku yang soleh yang soleha? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anakku, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan nak ketua kelas maju ke depan memimpin doa sebelum belajar. Ya, terima kasih nak karena sudah memimpin doa di pagi hari ini. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Ibu Guru punya ice breaking. Ice breaking kita hari ini yaitu dimensi profil Pancasila. Ya, sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan arti dan macam-macam salat fardu dan kemudian memperhatikan tata cara salat fardu. Adapun kesepakatan kelas yang kita buat minggu lalu yaitu yang pertama datang ke sekolah tepat waktu, kemudian yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga memperhatikan guru pada saat menjelaskan, kemudian yang keempat berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah anak-anak, apakah hari ini tadi pagi ada yang salat subuh? Coba angkat tangan, siapa yang salat subuh tadi pagi? Iya, 1, 2, 3, 4. Yang lain, kenapa tidak salat, nak? Iya, terlambat bangun. Ya, besok nak kita harus melaksanakan salat subuh. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang salat fardu. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk, apakah ada yang mengingat pelajaran minggu lalu tentang huruf-huruf hijaiyah? Iya, coba Muhammad Rizky. Betul sekali. Yang termasuk huruf hijaiyah itu adalah itu alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Terima kasih, nak. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini yaitu tentang salat fardu. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi salat fardu itu adalah yang wajib dikerjakan. Kemudian hukumnya apabila dilaksanakan itu mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Nah, macam-macam salat fardu. Nah, salat yang kita laksanakan itu anak-anak ada 5. Yang pertama salat subuh yang jumlah rakaatnya adalah 2. Ini dikerjakan pada waktu pagi atau fajar. Kemudian yang kedua adalah salat duhur. Salat duhur ini adalah jumlahnya 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktu siang. Kemudian yang ketiga adalah salat asar. Nah, salat asar ini adalah jumlahnya 4 rakaat. Salat asar dikerjakan pada waktu sore. Kemudian yang selanjutnya adalah salat maghrib. Salat maghrib ini anak-anak jumlahnya 3 rakaat yang dilaksanakan pada waktu petang. Kemudian yang terakhir adalah salat isya. Salat isya jumlahnya 4 rakaat, yaitu dilaksanakan pada waktu malam. Nah, anak-anak, adapun syarat salat. Syarat salat itu yang pertama adalah syarat wajib salat, yaitu harus beragama Islam, kemudian balik dan berakal sehat. Kemudian syarat sah salat. Nah, anak-anak yang termasuk di sini syarat sah salat, yaitu kita harus suci atau bersih badan, pakaian, dan tempat salat. Kemudian suci dan bersih dari hadas dan hadas kecil. Kemudian kita harus menutup aurat anak-anak dan menghadap kiblat. Sudah itu pada saat masuk waktu salat fardu, maka kita harus melaksanakan, kemudian melakukan rukun salat. Nah, adapun yang termasuk rukun salat, yang pertama kita harus berniat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Dan yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Keenam, ittidal. Dan ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk. Dan kesembilan, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, kemudian tata cara salat fardu. Nah, coba anak-anakku perhatikan ke depan. Ibu guru mempunyai gambar. Ini adalah tentang tata cara salat fardu. Nah, coba anak-anakku diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus berdiri tegak menghadap kiblat.
Kemudian gambar yang kedua kita harus berdiri dan bertakbiratul ihram. Yang kita baca yaitu takbiratul ihramnya adalah Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Kemudian yang keempat berdiri sambil bersedekap dengan membaca doa iftitah. Kemudian gerakan selanjutnya membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Kemudian setelah itu kita membaca surah-surah pendek. Kemudian setelah itu kita ruku. Nah, coba anak-anakku perhatikan. Nah, gambarnya pada saat kita ruku. Coba diperhatikan anak-anak. Setelah itu ruku, kita iktidal. Coba diperhatikan anak-anak cara kita iktidal. Kemudian selanjutnya kita sujud. Ya, diperhatikan ketika kita sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Dan gerakan selanjutnya yaitu kita harus duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, sekarang anak-anakku diperhatikan kembali. Ibu guru akan mempraktekkan gerakan-gerakan salat yang harus kita lakukan. Coba anak-anakku diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus berdiri menghadap kiblat. Coba anak-anakku diperhatikan Ibu guru. Kemudian yang kedua kita berniat dengan takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, sekarang gerakan selanjutnya kita membaca doa iftitah. Setelah itu kita membaca surah pendek. Kemudian dalam surah-surah Al-Quran. Setelah itu anak-anak kita ruku. Coba diperhatikan pada saat ruku, tangan diangkat. Allahu Akbar. Ya, gerakan selanjutnya ya seperti itu anak-anak ya. Sudah mengerti? Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Ya, kalau sudah mengerti, baik anak-anak, Ibu guru punya tugas. Nah, Ibu guru akan membagikan kertas. Pada kertas ini, Ibu guru mempunyai kertas yang berwarna-warni. Kita bermain kertas ya. Di dalam kertas ini ada gambar tentang tata cara salat fardu, gerakan-gerakan salat. Tugas anak-anakku adalah menempelkan gambar kertas ini ke dalam kertas yang akan saya bagikan sebentar ya anak-anakku. Nah, sekarang silakan anak-anakku bergabung sesuai dengan kelompoknya yang seperti minggu lalu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan nak bergabung sesuai dengan kelompoknya. Baik, saya akan membagikan kertas. Kemudian anak-anakku menempelkan gerakan salat yang sesuai dengan urutannya, mulai dengan takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, silakan anak-anakku dikerja. Ya, sudah selesai? Alhamdulillah. Siapa yang mau maju ke depan? Iya, kelompok 1. Silakan maju ke depan, kelompok 1. Mempresentasikan hasil diskusinya. Baik. Luar biasa sekali hasil kerjanya. Ya, coba kelompok 2 diamati, nak. Diperhatikan apakah caranya ini kelompok 1 sudah benar atau salah? Mengurutkan gerakan wudhu? Oh, betul sekali. Kelompok 1 dapat nilai 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Iya, kelompok 2 jangan mau dikalah ya sama kelompok 1. Iya, kelompok 2, kelompok 3 silakan diamati, nak. Iya, betul sekali cara menempelnya, betul sekali gerakan-gerakan salatnya, cara menyusunnya. Jadi kelompok 2 tidak mau dikalah, dapat 100. Kemudian kelompok 3 maju ke depan. Iya, kelompok 3 juga tidak mau dikalah. Sudah benar juga dengan urutan-urutan gerakan salat. Kelompok 3 juga dapat 100. Beri aplaus dulu untuk 3 kelompok. Iya, baik anak-anakku. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Iya, kalau tidak ada, baik anak-anakku, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang salat. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, yang termasuk salat fardu yaitu salat duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Nah, sekarang anak-anak, baiklah, sebelum Ibu Guru menutup, Ibu Guru punya tepuk, yaitu tepuk salat. Mau bermain tepukan dengan Ibu Guru? Baik, kalau itu perhatikan dulu Ibu Guru, nah. Tepuk salat. Salat subuh ada 2 rakaat.
Salat duhur ada 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Iya, kita bersama-sama bertepuk ya. Iya, luar biasa semuanya. Semangat. Mana semangatmu? Sini semangatku. Luar biasa semua semangatnya. Baik anak-anak, saya mau tanya, bagaimana perasaannya anak-anak pada saat selesai belajar agama? Alhamdulillah senang sekali, luar biasa semuanya. Bagaimana nak perasaannya? Gembira. Oh, alhamdulillah. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran. Saya harapkan kepada semua anak-anakku apa yang kita pelajari diulang kembali di rumah. Ya, sekian. Sebelum kita menutup pelajaran, seperti biasa kita melafalkan doa. Ya, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wahyula ini. Selain modul ajar atau PowerPoint yang disiapkan ketika mengajar, apa saja selain dua hal ini? Yang biasa saya siapkan, Pak, saya perhatikan dulu materi apa. Kalau materi tentang surah-surah pendek, biasa di kertas-kertas, kemudian saya perlihatkan sama anak-anak. Begitu, Pak, yang biasa saya lakukan. Saya menggunakan Kemudian gambar-gambar. ada melakukan misalkan yang digital proyektor itu ada apa tidak? Iya, Pak, saya menggunakan LCD. Kalau jaringannya bagus, Pak, saya biasa menggunakan begitu. Biasa juga, Pak, saya menggunakan dengan Google sesuai dengan materi yang saya ajarkan, seperti yang bukakan surah-surah pendek, begitu, Pak. Referensi yang di selain buku, sumber referensi itu ada nggak dari YouTube gerakan-gerakan sholat yang diperlihatkan ke anak-anak? Iya, Pak. Referensinya itu, Pak, saya buka di YouTube tentang gerakan-gerakan salat. Kemudian video itu saya tampilkan, Pak, di depan anak-anak. Nah, alhamdulillah anak-anak itu sangat luar biasa sekali pada saat kita menampilkan di LCD. Dia langsung melihat sendiri, luar biasa sekali semangatnya, Pak, untuk belajar. Kemudian kalau anak-anak rame apa yang dilakukan? Kalau Bu anak-anak Wahida ini. ramai yang saya biasa lakukan itu ya Pak, yang pertama itu saya harus merancang metode mengajar saya harus bervariasi supaya anak-anak tersebut tidak berbicara dengan temannya. Kemudian saya buat kesepakatan kelas, kemudian memberikan peringatan-peringatan dengan halus, kemudian memahami siswa kenapa tidak bisa diam. Kemudian melakukan itu menjadi pendengar yang baik, mengajak mereka bicara santai sehingga membangun kedekatan antara siswa dan guru. Seperti Kalau itu. inovasi yang dilakukan Bu Wahyul ini apa saja ketika belajar di kelas, anak-anak belajar di kelas? Ada inovasi yang baru nggak? Ya, inovasinya yaitu Pak, saya bagaimana caranya, metode cara mengajar saya yang menarik, yang bervariasi sehingga anak tersebut bisa tertarik, Pak. Oke, terima kasih. Berkenan menutup slide-nya, PPT-nya. Saya akan, oh sudah. Berkenan Ibu membaca An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu. Tunggu dulu, Pak. Kelihatan? Iya, insya Allah, Pak. Nah, coba dibaca. Satu ayat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salih yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal lazi Takhlifan pendek. Layas la takhlifan. yastakhlifal lazina min qablihim fala yumakkinanna lahum dinahumul lazi artada lahum wala 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 yubaddilannahum. yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnam ya'budunani la yusyrikun Ya'budunani. Agak ya'budunani la yusyrikuna
bisyai'an wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasikun. Ya, kemudian saya mau mendiktekan ayat Al-Quran berkenan Ibu Wahyul Aini menulisnya. Saya cari. Sudah siap bolpennya? Siapa? Coba ditulis amma yatasaalun anin naba'il adim. Amma yatasaalun anin naba'il adim. Lupa. Amma yatasaalun. Eh, ammanya pendek. Amma yatasaalun Ya. tanpa alif. Amma yatasaalun. Sampai Saya coba dicoba. kelihatan, Pak. Amma Yatasaalun. ada koreksian sedikit. Amma itu pakai ain. Amma bukan amma tapi amma Iya, ini. yatasaalun. Amma yatasaalun. Mana? Bukan pakai alif tapi pakai ain. Oh, apa? Surat An-Naba nanti bisa dicek di surat An-Naba ya Ibu. Oh iya, Pak. Siap. Surat An-Naba juz 30 itu. Amma yatasaalun anin nabail azim. Ya, terima kasih Ibu sudah selesai ujian komprehnya. Ibu berkenan stop recording kemudian saya dijadikan host kembali. Terima kasih.